Perkenalkan, nama saya Prasetyo Usman. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Pertanian Agribisnis semester 6. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembinaan kelompok tani. Yang pertama itu adalah pengertian kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non-formal, dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Yang kedua yaitu organisasi dan tenaga kerja. Kelembagaan pelaku utama adalah organisasi masyarakat yang beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang berperan dan mempunyai fungsi. Dan yang ketiga, kemampuan kelompok. Kemampuan kelompok adalah tingkat di mana kinerja kelompok tersebut berada setelah melalui suatu penelitian yang objektif. Penelitian kelompok dilakukan sejak pembuatan kelompok, dan selanjutnya penelitian dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Kemampuan kelompok dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Dan pembahasan yang keempat, perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani kelompok disebut dengan rencana definitif kelompok atau RDK, dan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Yang pertama tadi yaitu RDK adalah rencana kegiatan kelompok untuk 1 tahun yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengolahan usaha tani. Yang kedua, RDKK. RDKK adalah sebagai dasar rencana pengadaan dan pelayanan kebutuhan sarana produksi dalam pengelolaan usaha tani. Materi yang ketiga, penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan. Yang pertama, penumbuhan kelompok tani. Penumbuhan kelompok tani didasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, partisipatif. Yang keempat, keswadayaan. Yang kelima, kesetaraan. Keenam, kemitraan. Pembahasan yang kedua, pembinaan kelompok tani. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai yang pertama, kelas belajar setiap anggota untuk berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, sebagai wahana kerjasama. Dan yang ketiga, sebagai unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit
jasa penunjangan. Materi yang ketiga, pembahasan yang ketiga, pengembangan kelompok tani. Kelompok tani ditumbuh kembangkan ke arah pembangunan kelompok ke dalam Gapotkan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menyediakan sarana produksi, permodalan, peningkatan, dan perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam meningkatkan posisi tawar. Pembentukan Gapotkan dilakukan dalam satu musyawarah yang dihadiri minimal oleh para kontak tani atau ketua kelompok tani yang akan bergabung. Setelah sebelumnya masing-masing kelompok tani telah disepakati bersama para anggota kelompok, dalam rapat disepakati bentuk, susunan, dan jangka waktu kepengurusan, ketentuan-ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing ketua kelompok. Pada saat ini kita akan masuk materi yang keempat, yaitu sistem kerja laku. Pembinaan kelompok tani oleh penyuluh dilakukan melalui sistem kerja laku, yaitu latihan dan kunjungan. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktek, dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif. Latihan penyuluh dilaksanakan setiap 2 minggu 1 kali, bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian. Kemudian kita masuk pada materi yang ke-5, yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk dapat melihat atau menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak. Faktor apa yang menyebabkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan menciptakan tujuan. Apabila sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan lebih baik lagi. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi merupakan upaya penilaian atas hasil suatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisan informasi atau data secara sistematik serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmu diakui keabsahannya. Evaluasi bisa dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada hasil serta dampak suatu kegiatan. Yang ketiga, yaitu pelaporan. Pelaporan atau pencatatan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kelompok tani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian di lapangan dan petugas lainnya diharapkan membuat catatan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan
sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan tahun berikutnya. Sekian penjelasan saya tentang pembinaan kelompok tani. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan pada saat ini saya akan mengajak bagi adik-adik, teman-teman, saudara yang ingin berkuliah melanjutkan pendidikan di perkuliahan, saya mengajak untuk berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sana itu sudah ada 5 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan saya sendiri, pertanian agribisnis, dan yang kedua keperawatan, yang ketiga hukum, yang keempat teknik, yang kelima fisik. Jadi bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi di perkuliahan, bisa masuk di Universitas Pembangunan Indonesia dan di jurusan agribisnis pertanian, khususnya di jurusan agribisnis pertanian, karena jurusan pertanian agribisnis di Universitas Pembangunan Indonesia Manado itu sudah diakreditasi B. Jadi bagi adik-adik, teman-teman, saudara, tidak perlu ragu lagi untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya di jurusan pertanian agribisnis. Sekian, terima kasih.